Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Al Trader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Oke, di video kali ini kita akan bahas indikator ya. Kita bahas indikator ini walaupun ada beberapa saya selip di beberapa video saya itu saya selip soal indikator, tapi nggak ada video khusus. Mungkin di video kali ini kita akan bahaskan indikator. Ini ada komentar dari Bang Ilham. Pengen request dong bikin video ini, dia coba lihat di sini, pengen request dong bikin konten penjelasan semua indikator dan osilator beserta penjelasan garis-garisnya beserta praktiknya. Oke, sebelum kita lanjut jangan lupa untuk di like dulu dan di subscribe di sini. Oke, di subscribe supaya lebih bagus. Oke, kita langsung masuk ke tradingnya. Oke, baiklah, kita sudah masuk ke tradingnya. Oke, kita ambil pena dulu seperti biasa, kita menjelaskan sedetail-detailnya. Oke, ini saya bahaskan soal indikator ini saya karena tidak terlalu mengerti dan tidak jarang ya, lebih tepatnya jarang menggunakan indikator. Tapi di sini saya coba berusaha menjelaskan sedikit yang setahu saya dan semoga dimengerti. Sebelum kita lanjut materi, untuk meriset itu kita harus tahu dulu arti dan detail sampai ke akarnya. Oke, saya coba ibaratkan sebagai indikator. Kita masuk dulu ke indikatornya. Di sini kita gunakan indikator SMA. Arti SMA itu Simple Moving Average. Misalkan EMA itu artinya Exponential Moving Average. Oke, kita contohkan sebagai SMA. SMA ini artinya Simple Moving Average. Ini yang setahu saya. Simple Moving Average kalau di bahasa Indonesia kan itu artinya menyederhanakan dari pergerakan rata-rata. Oke, biasanya orang pada dasarnya menggunakan garis SMA ini satu doang. Dia gunakan garis SMA itu satu untuk melihat dari pergerakan rata-rata yang terjadi. Gimana? Dari mana diangkatnya? Ini saya bahas yang setahu saya. Kita masuk ke garis zone. Pertama kita masuk ke trading itu kita masuknya ke grafik seperti ini, garis cacing seperti ini. Oke? Karena garis cacingnya ini kalau di time frame lebih dekat dia itu terlalu patah-patah. Kalau di sini juga patah-patah ya kan? Patah-patah itu dalam artian seperti ini ya. Patah-patah itu dalam artian dia tek-tek. Nah, kayak gitu ya. Nah, dia kayak gini. Jadi arti dari SMA itu artinya menyederhanakan dari pergerakan rata-rata yang terlalu kocar-kacir, disederhanakan ataupun disimpelkan. Udah? Kenapa ada beberapa orang, saya tidak menyalahkan, tapi ini ada timbul pertanyaan di saya. Kenapa ada sebagian orang menggunakan garis SMA itu dua dan dia mengambil persilangan cinta? Nah, jadi kita lihat ya. Satu lagi indikator SMA. Ini kita dua, pasang indikatornya dua. Coba lihat di sini, ini dua kita pasang indikatornya. Tapi karena ini sama settingannya 20 dan 20, dia nggak ada terjadi perbedaan. Saat kita ubah satu kayak gini, dia baru ada perbedaan. Itu cuman perbedaan aja. Nah, di saat ada perbedaan, pasti dia ada yang namanya persilangan cinta itu. Pasti ada persilangan cinta dan di situ dibuatlah materi yang seakan-akan di saat dia pembalikan ataupun di saat dia persilangan cinta, dia akan melakukan reversal dari tren, dan itu saya anggapnya kurang benar. Kenapa kurang benar? Karena kita indikator itu sebagai alat bantu saja, tapi di sana kita harus mengerti juga dengan yang namanya tren basi, SNR, karena indikator semua itu akan kalah dengan SNR. Kenapa dia kalah? Karena SNR itu inti dari trading. Kita coba contohkan. Biasanya orang menggunakan SMA 5 dan SMA 12. SMA 5 dan SMA 12. 15 juga boleh. SMA 5 dan SMA 15. Oke. Di sini dia terjadi persilangan cinta. Ini contoh ya. Ini saya simpelkan. Di sini pada dasarnya dia adalah ini kalau kita lihat di sini dia terjadi persilangan pertama. Ini dia pertamanya open posisi buy-nya kan. Dia naiknya di sini, persilangan cintanya itu di sini. Jadi itu ada delay. Karena kenapa bisa delay? Karena yang menggerakkan indikator candlestick. Nah, sedangkan SNR adalah candlestick yang sebelumnya yang harga bertemu dengan harga, dia akan sinkron selamanya. Contoh,
Untuk SNR di sini bisa dilihat harga ini, Ini harganya 5988221. Udah. Kita masuk ke sini untuk mempermudahkan kita menjelaskannya. Kita masuk ke horizontal line. Kita pindah ke sini ke paling bawah. Oke, di sini dia. Di sini sebelum di saat kita perpindahan, lihat harga di ujung ini, dia ya. Di saat kita perpindahan, ini ada harga di ujungnya. Di saat kita pasang di sini harganya adalah 598403. Nah, di saat harga ini tadinya turun bertemu dengan harga 598403, maka dia bertemu dengan harga ini, itu SNR. Nah, sedangkan si abang ini dia lagi turun. Di sini dia baru naik, padahal yang naik tadi sebenarnya gara-gara SNR. Gitu ya, semoga dimengerti. Oke? Jadi perselangan cinta itu tidak terlalu benar apabila kita tidak paham SNR, tren basi, tren major minor, dan SND, SBR. Kalau kita nggak ngerti itu ngapain? Nggak terlalu pengaruh. Misalkan kita pun udah ngerti itu SNR, kayaknya kita nggak apa? Misalkan udah kita ngerti itu dari SNR, SBR, tren basi, kayaknya indikator nggak terlalu perlu deh kayaknya. Tapi kalau perlu, kalau indikatornya osilator itu stochastic oscillator, itu bergunanya untuk melihat overbought dan oversold, itu perlu. Coba ya. Di sini di persilangan cinta ini udah ngerti ya, sepertinya kita hapus saja. Kita masuk sekarang ke osilator, stochastic oscillator. Oke. Kita masuk ke stochastic oscillator. Stochastic. Nah, ini stochastic oscillator. Nah, di sini dia harganya itu di harga, bentar saya pindahkan foto saya ya. Alright, kita sudah pindahkan foto saya ke sini. Oke. Di sini coba kita pasangkan indikator osilator, stochastic oscillator. Di sini ada harganya 80 dan 20. Oke, ada harganya 80 dan 20. Nah, di harga itu di 80 dan 20 itu di atas harga itu namanya overbought. Di atas harga 80 ini berarti dia mainnya di sini. Ini dia overbought. Yang di bawah ini, yang di bawah 20 ini namanya oversold. Oke. Tandanya itu sol sepatu ada di kaki, berarti sol itu di bawah gitu ya. Tanda lebih singkatnya. Oke. Guna dari indikator overbought oversold, kita bisa bantuan stokastik. Di sini bergunanya yang pertama untuk menunjukkan dari harga pelemahan. Oke, menunjukkan dari pelemahan harga yang pertama. Yang kedua menunjukkan harga penutupan. Nah, di sini dia sebenarnya yang sebenarnya terjadi itu dia lebih worth it di time frame lebih besar. Karena kita menggunakan binary option, biasanya kita menggunakan time frame 1 menit. Kenapa kita menggunakan time frame 1 menit? Karena kita open posisi paling 3-4 candle kan. Jadi kita misalkan dibilang nggak terlalu worth it, nggak juga. Tapi kalau dibilang worth it 100% nggak, paling worth itnya itu 60-70 lah ya. Tapi ini berguna untuk oversold dan overbought. Untuk pelemahan harga tidak terlalu benar. Oke. Yang kedua, menghasilkan sinyal jenuh ataupun sinyal pelemahan. Yang ketiga, bagusnya itu di saya tulis. Di sini ada saya tulis tadi untuk supaya nggak lupa. Ini saya tulis. Oke. Dan pertanyaan dari Bang Ilham juga saya tulis. Nah, di sini coba kita jelaskan. Yang pertama, apa itu overbought ataupun kejenuhan harga? Jadi, jangan sampai kita itu terlalu enak FTT padahal dia itu sedang overbought. Kalau dia udah berada di bagian atas ini lurus garis ini, berarti dia di sini. Ini untuk harga jenuh. Karena dia udah di atas itu, di sini perkiraannya dia di 100 di sini harusnya. Oke, di sini dia harusnya 0 di bawah ini. Garis ini ya, harusnya 0. Nah, kalau udah seperti ini, untuk kita FTT, misalkan dia udah mentok banget, itu udah nggak bisa lagi Pak. Kita FTT karena takutnya akan koreksi. Tapi bisa diakalkan. Gimana cara akalkannya? Nah, coba perhatikan. Ini dia ada yang namanya overbought. Coba perhatikan, ini dia overbought, ini lurus garisnya. Kalau kita tarik garis ke sini lurus, ini juga overbought. Nah, tetapi
Ini garisnya lurus, ini dia garis overbought-nya pertama, berarti dia di sini. Dia udah nyentuh. Dia nyentuh ke 80 itu masih belum masalah, ya kan? Di sini apakah kita takut untuk open posisi? Tidak. Kenapa kita tidak takut? Karena dia mau ngejar resisten. Indikator selamanya akan kalah dia dengan market yang sebenarnya. Market yang sebenarnya itu dia SNR, trend, pola candle, SND, SBR, tren basi, itu dia pasti akan kalah dengan mereka. Jadi di sini apakah kita bisa open posisi FTT? Bisa open posisi gara-gara dia mau mengejar si resisten. Ini dia resistennya. Ini dia resistennya kan. Di saat kita udah nyentuh ke resisten, di sini jangan berharap ataupun jangan mimpi untuk dia akan menembus resistennya. Tidak, karena di sini ada dua faktor dan lebih valid ya jatuhnya ya. Karena dia yang pertama dia udah overbought, yang kedua dia udah nyentuh SNR, udah nyentuh dengan resisten. Jadi tingkat kevalidasinya untuk koreksi ataupun untuk turun atau reversal itu cukup tinggi. Oke, jadi harus banyak aspek yang dilihat, nggak bisa instan, itu kayaknya kurang bisa Pak. Oke, ini juga di saat dia udah tembus turun, apakah kita nunggu dia nyentuh ke oversold baru kita open posisi? Tidak, kita tidak menunggu ke oversold baru open posisi, tidak. Nah, jadi coba sekarang kita, ini udah berjalan waktu 10 menit Pak menjelaskan dua itu aja. Oke, coba kita analisnya. Oke, kita analisnya. Oh, di sini satu lagi. Sebenarnya di time frame ini cukup gampang kita analisanya itu di time frame lebih besar untuk indikator stokastik. Di time frame lebih besar itu lebih worth it gitu ya. Oke, jadi di saat dia di tengah-tengah dan dia melebar seperti ini masih ada harapan tinggi untuk dia melakukan trend follow gitu ya, FTT. Kita lanjut ke prakteknya, dan di sini kita menggunakan praktek pure dengan indikator. Di sini apakah kita harus open posisi one shot one kill? Tidak, jawabannya. Kenapa tidak? Karena indikator akan kalah selamanya oleh yang tadi saya sebutkan. Jadi apabila kita acuan dengan indikator saja itu tidak bisa. Kenapa nggak bisa? Contoh saya berikan satu. Saya berikan contoh satu. Saya cari dulu yang bagus. Oke. Nah ini dia contoh satu. Oke. Ini dia trennya sedang naik, ya kan? Trennya sedang naik. Yang tren naik itu dianalisanya itu dari support-supportnya. Dari support-supportnya dianalisa. Misalkan support-supportnya belum menembus, berarti trennya masih bagus. Di saat supportnya ditembus, biasanya support resisten itu ditembus oleh candlestick yang ukurannya tidak normal. Oke, ini dia sebagai supportnya. Nah ini dia candlestick yang menembusnya. Biasanya itu di saat support dia menembusnya oleh candlestick yang tidak normal. Dia ditembus. Di sini kalau kita trading nggak kita lihat detail dan kita menggunakan pure dari FTT, di sini kita anggapan bahwasanya wah ini dia sedang naik-naiknya nih. Di time frame 15 menit pun sama, dia sedang naik-naiknya. Ini kita enaknya FTT dong gitu kan. Tapi kita nggak tahu trennya itu sampai kapan dia selesai ataupun sampai kapan dia basi. Kan nggak mungkin dia naik sampai 4 hari, kan nggak mungkin. Di saat dia naik seperti ini dan dia udah nembus si support, ini jangan harap kita open posisi dengan analisa kita yang lama, yang jadul banget udah 2 jam yang lalu. Tidak gitu ya, karena di saat support sudah ditembus maka trennya langsung basi di situ. Misalkan di sini dia ditembus supportnya, ini dari tren pertama ini udah nggak bisa digunakan lagi, nggak bisa pakai. Jadi kita lanjut analisanya itu dari sini seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan indikator saja itu saya rasa kurang Pak ya. Baiklah, kita masuk ke tradingnya. Nah di sini presentasinya ini akun saya ini export. Untuk link exportnya itu ada di deskripsi di bawah. Itu baru daftar langsung expert Pak, ngeri kali itu. Oke, ini dia indikator. Ini kita open posisi perkecil aja sebagai contoh, karena ini menceritakan atau mempraktekkan seberapa worth it dari kita open posisi menggunakan indikator saja. Ini sepertinya open posisi kita ini seperti orang awam yang baru menemukan indikator ataupun baru menemukan, wah sepertinya ini keren banget, ini keren sekali. Ternyata tidak seperti itu. Misalkan keren banget, misalkan ini bisa profit, ngapain capek-capek Pak? Kita gunakan indikator doang.
Ada indikator yang paling gampang banget, yaitu indikator zigzag. Gampang, tapi nggak segampang itu, nggak worth it juga, gitu ya. Wah, di sini dia udah menyentuh di bagian overbought, oversold nih. Apakah kita open posisi buy? Kita open posisi buy. Apakah seperti itu? Tidak, Pak. Tidak seperti itu. Di sini kita di gangbang masa. Kenapa di gangbang masa? Pak, di sini kita dalam keadaan tren turun banget loh, kita open posisi. Di sini kita di gangbang masa. Di sini dia untuk support nggak ada. Ada tapi masih jauh. Apa? Cuman indikator doang, kita open posisi reversal. Harusnya kita open posisi reversal itu dari sini. Harusnya. Tapi tidak bisa karena ada support di belakang yang harus dicapai. Alright, semoga dimengerti. Dan support di bawah ini, support di belakang yang harus dicapai, apakah dia akan menciptakan candlestick merah semua sampai sini? Tidak. Ingat, setiap trading itu pasti ada perlawanannya. Oke, perlawanannya dari misalkan dia turun, nanti dia ada perlawanannya oleh pihak buy. Nanti misalkan sini dia naik, ada pihak sell-nya 2. Ingat, itu namanya koreksi ataupun menyempurnakan dari indikator. Perhatikan, di sini dia sedang turun, ini dia naiknya cuma satu doang kan? Naiknya satu doang. Di sini kita katakan profit, di sini katakan. Di sini kita senang, Pak. Di sini kita baru menggunakan indikator dan kita klaim bahwasanya wah, aku bisa cuan nih dengan indikator ini. Tidak. Ini sebenarnya dia menyempurnakan dari si stokastik. Kita lihat. Kita lihat. Lihat ini. Kita kasih contoh ini. Ini dia naik. Lurus, ini garis ini lurus. Dia naik, kemudian dia ada 2 candlestick ini. Yang satu merah. Dia menciptakan turun sampai ke sini. Perhatikan ini. Dia turunnya nggak seberapa, 4 candle, tapi dia menghasilkan indikator turun sampai nyentuh ke oversold. Itu menandakan dia ambil nafas doang, gitu ya. Jangan senang dulu trading menggunakan satu indikator doang, dan indikator satu pun nggak terlalu worth it, gitu Pak. Oke. Oh, ternyata udah support dong, udah support di sini dia. Kita pindah dulu, ini dia support, kelihatan nggak supportnya ini? Udah support dia ternyata Pak, makanya naik. Oke, tapi kembali juga dengan yang tadi saya bilang, saya katakan dia akan lebih worth it support daripada indikator, lebih worth it emaknya daripada indikator. Kita coba lagi open posisi, tapi ini karena udah market terlalu besar udah overpower, kita sepertinya harus ganti market lain. Komoditi, kita masuk ke komoditi, kita tes. Nah, dia di sini ada. Kita lihat support dulu. Nggak ada supportnya. Nah, di sini. Apakah kita di sini open posisi reversal untuk open posisi buy karena dia anggapan kita, argumen kita dia udah nyentuh ke harga 0 ataupun udah nyentuh di oversold? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena kalau kita open posisi dengan oversold kayak gini kurang jatuhnya Pak. Coba kita open posisi. Oke, kita open posisi. Coba lihat ya. Ini dia koreksi. Yang hijau ini dia koreksi. Dia di sini udah mau naik nih. Ini dia ambil nafas. Dia ambil nafas untuk enak nanti turunnya, gitu ya. Untuk ada ruang di indikatornya. Oke, baiklah, kita udah open posisi tadi, dan ini open posisi saya itu 3 menit, dan kita lihat dari jarak open posisi kita ataupun lama open posisi kita. Oke, ini mungkin contohnya bahwasanya untuk open posisi bukan nggak bisa, untuk open posisi dia nyentuh ke oversold, kita open posisi reversal bukan nggak bisa. Tapi resikonya cukup tinggi di sana. Resikonya cukup tinggi, kita banyak kompensasi dan kita banyak problem support di sana ataupun resisten. Kita akan dilema dengan itu terus, Pak. Oke, itu saran saya. Kalau belajar trading itu belajar yang baik dan benar, harus ada satu buku. Di saat kita belajar apapun itu, dimanapun itu, di saat belajar harus ada satu buku
untuk menulis dari kualitas trader ataupun kualitas materi yang Anda pelajari. Misalkan hari pertama belajar, itu tulis belajar apa, tulis berapa performanya, 10 kali open position dalam satu hari berapa kali masuk, jangan lebih. 10 kali open position dalam satu hari mendapatkan nilai 5/5, 5 profit 5 loss. Next time, di hari berikutnya, belajar berikutnya, apakah ada meningkat? Seminggu, apakah ada meningkat? Misalkan tidak meningkat, masih 5, 6, 4, 5, 6, 4, keluar dari grup ataupun berhenti belajar trading. Kalau memang itu bertahan, udah banyak banget abang masuk grup trading tapi tidak ada kualitas, jangan trading lagi. Oke? Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.